Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 414201100045 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ternyata bukan pada tahun 1700-an ataupun tahun 1400-an. Dengan datangnya para pedagang dari Gujarat, India, berdasarkan sebuah artefak atau buku sejarah Tionghoa, ditemukan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia atau tepatnya Pulau Jawa sebenarnya sudah mulai pada tahun ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, yaitu pada tahun 640 sampai 650 Masehi. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga masuk Islam. Dalam kitab-kitab Tionghoa terdahulu ditemukan bahwa pada waktu itu Jaisima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Indonesia menjadi target utama penyebaran agama Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian, semenjak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sejak 711 Masehi, dengan berjalannya waktu sekitar 7 tahun, kemudian 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan para utusannya menginjakkan kakinya di Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Pada waktu dipimpin Raja Sriwijaya atau Sri Indrawarman, beliau pun tertarik untuk masuk Islam dari hasil dakwah Umar bin Abdul Aziz. Hal itu dibuktikan dengan makamnya yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terdapat juga surat menyurat yang disimpan di Museum Oxford, Inggris, antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indrawarman yang meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kemudian selanjutnya ada teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Mekah. Dalam teori ini dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab atau Mekah, yang berlangsung pada abad pertama tahun Hijriah ke-7 Masehi. Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Kemudian yang kedua yaitu ada teori dari Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 Masehi atau ke-7 Hijriah dan berasal dari Gujarat. Tokoh yang memperkenalkan teori ini kebanyakan sarjana yang berasal dari Belanda seperti J. P. Naples, Snoek Hurgronje, dan J. P. Makuta. Dalam pandangannya, bangsa Arab yang bermazhab Syafi'i sudah tinggal di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah. Akan tetapi, yang menyebarkan langsung Islam ke Indonesia untuk pertama kalinya itu bukanlah bangsa Arab, melainkan para pedagang Gujarat yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Kemudian ada teori Persia. Dalam teori ini berpendapat bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau yang lebih dikenal sekarang dengan Iran. Seorang sejarawan asal Banten yang bernama Husain Jajadiningrat adalah pencetus teori ini. Dalam paparannya, dia lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan tradisi dan budaya yang berkembang antara masyarakat Indonesia dan Persia. Budaya dan tradisi itu diantaranya tradisi merayakan tanggal 10 Muharram atau sering disebut Hari Asyura. Hari ini merupakan hari suci kaum Syiah yang mayoritas berada di Iran. Tradisi ini juga berkembang di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Kemudian yaitu ada teori dari Cina. Dalam teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam untuk pertama kalinya ke Indonesia, khususnya Jawa, itu berasal dari perantau Cina. Dalam bukunya Arus Cina Islam, Sumanto Al-Qurtubi mengatakan, menurut catatan di masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 900 Masehi di daerah Guangzhou, Zhangzhou, Kanton dan pesisir Cina Selatan. Di sana sudah terdapat pemukiman orang-orang Islam. Bila dilihat dari catatan sumber dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia, memang teori Cina ini bisa diterima.
Dalam beberapa sumber lokal ditulis bahwa raja pertama Islam di Jawa, yaitu Raden Patah dari Demak, adalah seorang keturunan Cina. Disebutkan ibu sang raja berasal dari daerah Champa, yakni Cina bagian selatan, atau yang kini lebih dikenal dengan Vietnam. Kemudian yaitu ada proses masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya lewat dengan cara berdagang. Karena orang Melayu yang ada di Indonesia waktu itu berhubungan erat dengan orang Arab dalam hal perdagangan. Kemudian ada kultural, penyebaran pemahaman Islam di Indonesia menggunakan media kebudayaan, seperti yang dilakukan oleh para wali songo di Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya itu ada pendidikan. Salah satu cara efektif memasukkan pemahaman ajaran Islam pada waktu itu dengan melalui pendidikan. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling strategis untuk melakukannya. Kebanyakan para dai dan mubalik dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Indonesia, mereka itu keluaran dari pesantren. Contohnya Datuk Ri Bandang yang merupakan keluaran dari pesantren milik Sunan Giri. Kemudian yang keempat ada kekuasaan politik. Penyebaran Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan para sultan waktu itu. Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung penyebaran agama Islam. Ada juga di Pulau Sulawesi, yaitu Raja Guatola yang menjadi pelindung bagi para dai menyebarkan ajaran Islam di sana. Para sultan dan raja saling berkomunikasi tolong-menolong dalam melindungi perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia di wilayah Indonesia. Perkembangan Islam di Sumatera. Di wilayah Indonesia diawali dengan dimasukinya pemahaman ajaran Islam di daerah Pasai, di Aceh Utara dan pantai Sumatera Barat. Kemudian yaitu ada perkembangan Islam di Jawa. Menurut Prof. Dr. Buya Hamka dalam bukunya yaitu Sejarah Umat Islam, cikal kedatangan Islam di Pulau Jawa sebenarnya sudah dimulai pada tahun ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, yaitu pada tahun 674 sampai 675 Masehi. Salah satu sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, pernah singgah di kerajaan Kalingga di Jawa. Kemudian yaitu ada perkembangan Islam di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu melalui kerajaan Islam Pasai dan Perlak. Yang kedua disebarkan oleh para dai dari tanah Jawa. Yang ketiga kedatangan para dai yang berasal dari tanah Sulawesi. Kemudian ada perkembangan Islam di Maluku. Sekitar pertengahan abad ke-15 atau tahun 1440 Hijriah, Islam masuk ke Maluku pada tahun 1460 Masehi. Raja Ternate yaitu Fongi Tidore masuk Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.